Sobat Senator, pembangunan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan tinggi adalah tujuan utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Namun, dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, perlu juga dipertimbangkan aspek keadilan sosial. Nah, The Voice kali ini kembali dengan topik pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan tinggi dan urgensi reforma ekonomi yang berkeadilan sosial. Jadi kali ini episode kita akan bertujuan untuk mengupas tuntas mengenai kebijakan, masukan, dan juga tantangan dalam bidang ekonomi, terutama mewujudkan ekonomi yang berorientasi keadilan sosial. Selamat datang kepada Bapak Amang dan Prof. Didin. Saya mau nanya ya Pak, apa pengertian dari pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan tinggi Pak? Iya, jadi di dunia ini memang semua negara mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Artinya tuh kalau diibaratkan itu kan sebuah pohon ya, itu kan tumbuh tinggi. Nah, jadi yang tumbuh tinggi itu kan yang unggul biasanya kan gitu. Atau lain lagi kue ya, kue itu harus besar kan gitu, supaya semua orang itu dapat memperoleh kue yang besar itu. Tetapi kebagian semua ya Pak ya. Seringkali pertumbuhan ekonomi tinggi itu lalu tidak dinikmati oleh para anggota yang misalnya kue itu tidak terbagi rata untuk semua anggota keluarga misalnya kan, itu persoalan. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi harus dengan strategi yang tepat untuk bagaimana terjadi keadilan sosial tadi. Nah, oleh karena itu di dunia itu di samping dikenal ada negara-negara yang GDP-nya tumbuhnya tinggi dan besar, rankingnya juga, dan Indonesia adalah nomor 16 misalnya. Tetapi kalau lihat pemerataannya itu negara-negara yang seimbang itu ternyata negara maju kayak Amerika aja itu prestasinya di bawah negara Skandinavia sama Jepang, karena mereka lebih merata, negara Skandinavia itu. Nah, Indonesia itu pernah mengalami pertumbuhan tinggi dari tahun 70 sampai tahun 98, 7,5%. Tapi juga pembagian atau distribusi pendapatannya juga bagus, yaitu rasio Gini-nya waktu itu 0,3, jadi relatif merata. 0,3 ya. Tetapi persoalannya itu di era reformasi sudah pertumbuhannya juga di bawah era pemerintahan sebelumnya, lalu pembagian pendapatannya juga lebih timpang. Terakhir ini 0,42 itu rasio Gini pengeluaran. Dan itu buruk ya Prof? Buruk itu. 0,4 itu sudah buruk. Sudah buruk itu. Yeah. Bahkan rasio Gini pendapatan itu tadi pengeluaran kan, kalau pendapatan itu 0,5, lebih buruk lagi gitu. Itu yang supaya Indonesia lebih seimbang. Gitu. Nah, terus faktor apa saja nih Pak yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Jadi gini, dulu pengalaman masa lalu dulu ya, di negara kita sendiri, mengapa pertumbuhan ekonomi tinggi waktu itu? Itu memang ada industrialisasi yang berhasil, sehingga pertumbuhannya itu 18%, industrinya sendiri itu melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional, sektor industri. Tapi juga waktu itu seimbang, pertaniannya pun juga tumbuh dengan baik di atas 10% waktu itu. Nah, itu yang membuat warga masyarakat yang biasa, yang bawah pun, masyarakat bawah itu ikut menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi itu. Waktu itu karena mengapa? Pendidikan mereka dinaikkan ya, dengan sekolah semuanya buta huruf dihilangkan, SD semuanya lulus sampai SMP, sampai SMA dan sebagainya. Kemudian kesehatannya juga baik. Nah, sehingga pertumbuhan yang tinggi oleh industrialisasi diimbangi juga dengan pemerataan pendapatan, di mana warga masyarakat 40% terbawah juga ikut menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi itu. Itu yang sudah terjadi. Nah, tapi sekarang ini yang agak memprihatinkan, yaitu semenjak reformasi pertumbuhannya itu lebih rendah,
sekitar rata-ratanya 5%. Sudah begitu, masyarakat bawah yang 40% itu juga mengalami penurunan daya beli. Sementara 5% paling kaya itu menikmati pertumbuhan tinggi itu. Iya. Sehingga kita mengalami sekarang ketimpangan yang termasuk terburuk di dunia. Keempat terburuk di dunia dari sisi kesenjangan sosial ekonomi itu. Ini yang harus diperbaiki. Nah ini Yang rasio Gini tadi ya. iya. Pak Kiai Amang mungkin sebagai wakil daerah ya, itu mungkin ke depan dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional dari 2025-2045 harus ada koreksi yang mendasar ya. Mungkin beliau Iya. punya resepnya. Siap. Nah, menurut Pak Haji Amang, apa nih Pak yang dimaksud dengan reforma ekonomi yang berkeadilan sosial, Pak? Reforma ekonomi yang berkeadilan sosial jelas itu merupakan amanat ya. Konstitusi, Undang-Undang Dasar terutama di pembukaan kita memiliki yang namanya Pancasila. Walaupun tidak disebut Pancasila, sila kelima itu adalah cita-cita kita. Sehingga seluruh pembangunan tadi termasuk pertumbuhan itu juga harus betul-betul mengacu kepada keadilan sosial. Nah, reforma ekonomi yang berkeadilan sosial jelas itu merupakan sebuah keniscayaan. Gambaran yang sudah dijelaskan oleh Prof Didin ini luar biasa ya, memberikan data-data yang sangat-sangat konkret kepada kita bahwa intinya adalah equity-nya tadi itu. Pemerataan itu kan salah satu dasar keadilan ya, Prof ya. Bukan persamaan tentu saja, kita nggak bisa disamakan ya, apalagi laki-laki perempuan jangan disamakan ya. Yang disamakan itu tentu penghargaannya, penghormatannya, status kita. Tetapi namanya pendapatan tidak bisa disamakan, tapi harus ada pemerataan. Artinya apa? Kalau seharusnya Mbak misalkan kebutuhannya katakanlah 10 juta per bulan, ya paling tidak dapat 10 juta dong gitu ya, jangan sampai ada di bawah itu. Dan tadi menarik dari diskusi Prof Didin juga, kami hari ini ada RDP dengan beliau dan beliau menyampaikan sejumlah fenomena ya, bahwa ada fenomena misalkan bagaimana daerah itu secara umum memang menyumbang begitu besar ke pusat sebenarnya. Sementara mohon maaf, pusat sendiri tidak banyak menyumbang ke daerah. Saya sering mengangkat tentang APBN kita. APBN kita ini kan untuk 2024 sering saya sampaikan itu tidak sampai ke 25% dana transfer ke daerahnya itu. Saya sering ukur ya, angkanya di angka sekitar 814 triliun ya. Ya, kalaupun ada istilah 800 sekian triliun tadi itu dari 3.300 triliun rencana. Jadi ya ini juga sebuah fenomena yang perlu kita perbaiki. Nah, tadi terkait dengan pengawasan kami terhadap Undang-Undang nomor 27 ya tahun 2007 terkait dengan RPJPN ini, dari hasil pengawasan kami termasuk RDP dengan Prof tadi ya, kami juga memberikan semacam penilaian ini tidak mencapai target ya, tidak sampai mencapai target. Tentu ini bukan sesuatu yang harus kita kita sesali atau kita kriminalisasi gitu ya. Tidak boleh ya. Ini adalah bagaimanapun prestasi dari bangsa yang kita cintai, terus dari pemimpin bangsa yang juga kita pilih bersama-sama, kita hargai. Bahwa ada kekurangan ya kita akui, kemudian kita perbaiki ke depan insya Allah. Yang tadi ya salah satu ide gagasan yang dikemukakan oleh Prof Didin terkait dengan Nusantaronomik itu. Nah itulah yang kita kehendaki dari ekonomi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat itu kan terutama rakyat ya, bukan pejabat kan gitu. Kita ini kan rakyat semuanya ya Prof ya. Walaupun pejabat itu hanya jabatan tertentu dalam waktu tertentu yang diamanatkan oleh rakyat, itu yang harus kita sadari bersama. Mungkin itu sementara. Bisa dijelaskan sedikit lagi nggak sih Pak mengenai Nusantaronomik itu sendiri Pak? Iya, jadi begini, Indonesia itu kan negara kepulauan terbesar di dunia.
kemudian juga lautnya itu 70%, daratnya itu 30%. Iya. Nah, jadi itu dari Sabang sampai Merauke kan begitu. Nah, dari kira-kira sekarang ada 82.000 desa Mm. dan ada kira-kira 546 ya gitu daerah tingkat 2 kabupaten dan kota kan Iya. begitu. Nah, di daerah-daerah itu banyak pelaku ekonomi yang sudah berkiprah selama ini, yang saya sebut sebagai lokal ekonomi. Itu bentuknya dari mulai yang mikro, kecil, menengah sampai besar. Jadi yang besar pun ada. Jadi misalnya ya, satu contoh itu industri bordir. Itu kan tradisional memang. Itu dari Tasik. Itu pekerjaannya ribuan dan produknya itu dijual ke seluruh Nusantara dan berpusat misalnya di Tanah Abang. Bukan hanya itu, dia diekspor ke seluruh negara-negara di Asia Tenggara ya, terutama Malaysia, Brunei, Singapura, saya kira udah sampai ke Vietnam juga ya, dan bahkan sampai ke Timur Tengah. Dan omsetnya itu sudah triliunan itu besar kan. Tapi besarnya itu juga terbagi dengan pekerjanya juga yang banyak. Iya. Menyumbang juga ke PAD-nya Tasik dan Jawa Barat gitu. Iya. Dan itu contoh ada yang industri bordir itu bukan hanya di Jawa Barat Tasik itu, juga ada di Bali, ada di Jawa Tengah, ada di berbagai daerah. Di Sumatera itu saya pernah keliling juga di Sumatera Barat, di Lampung. Nah, ekonomi lokal ini, tapi juga memang ada yang kecil ya, industri tahu tempe ataupun kerajinan dan sebagainya, batik, atau di mana seluruh Indonesia ada batik. Ada yang bentuk produk perikanan dan sebagainya. Nah, tetapi lokal ekonomi yang sudah menjadi disertasi yang saya bimbing, yaitu belasan ya, itu mereka itu tangguh karena hidupnya itu udah puluhan tahun, bahkan ada yang berabad ya, yang sekarang ini juga masih survive dengan berbagai tantangan di era pandemi, era krisis dan sebagainya. Nah, lokal ekonomi yang ribuan itu seluruh daerah itu saya sebut itu Nusantaranomics ya, disebutnya ekonomi yang berbasis dari daerah-daerah. Mereka menyumbang selama ini diam-diam mungkin, ada yang sudah diakui, ada yang belum diakui. Nah, tapi yang belum diakui jauh lebih banyak. Dalam pengertian mereka itu misalnya kan butuh pengembangan supaya menjadi lebih besar lagi. Tapi akses kepada permodalan dari bank misalnya belum, atau sangat terbatas misalnya. Akses kepada teknologi, digitalisasi, mereka belum mengalami proses digitalisasi secara masif, belum. Kemudian lagi keterampilan, itu kan ada BLK di Kementerian Perindustrian, mereka belum akses ke sana. Oleh karena itu harus ada pengakuan. Jadi saya lagi kampanye memang secara nasional maupun saya ke daerah-daerah juga, bahwa lokal ekonomi ini adalah sebuah pilar ya yang kuat sekali, sudah terbukti juga, tetapi sayangnya belum berkembang dengan maksimal. Itu harus ada dari sisi regulasi mungkin. Betul. Ya, ada di samping masuk juga kepada strategi pembangunan yang besar nanti, RPJP 2025-2000, agar mereka itu diakui, bukan hanya diakui tapi juga menjadi bagian dari target pengembangan secara strategis gitu loh. Jadi bukan hanya yang di Jakarta aja yang besar-besar kemudian dianggap sebagai engine of growth ya, sebagai mesin pertumbuhan, tapi mereka juga bersama-sama gitu dengan yang sudah ada besar di Jakarta untuk mereka menjadi besar bersama. Ini yang belum terjadi menurut saya. Bahasa lain dari mereka tuh UMKM kan. Sebenarnya melebihi dari itu karena ada juga yang besar dari mereka. Tapi sekali lagi mereka belum akses kepada sumber-sumber kemajuan ya, yang saya sebut termasuk tadi. Itu ya, permodalan ya. Permodalan. Coba bayangin ya, rilis dari BI itu yang raksasa yang ada di Jakarta itu memperoleh 82% dari 12.000 triliun itu.
Tapi yang tadi itu, yang UMKM, yang lokal ekonomi Nusantara unik itu hanya kebagian 12%. Padahal mereka itu 99,8%. Jadi nanti harus diperbaiki struktur Ya, alokasi struktur pembiayaan, kebijakannya juga harus begitu diperbaharui ya, Prof. permodalan, tapi perbankan, pasar modal sama sekali belum. Pasar modal malah belum sama sekali. Belum tersentuh. Belum tersentuh mereka itu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di LPJPN yang 20 tahun ke depan 2025 menjadi bagian dari pilar strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi berkeadilan. Mengapa? Karena ada di seluruh daerah ini mereka itu, dan mereka mempunyai rata-rata tenaga kerja yang banyak. Mereka itu padat karya. Jadi tetapi produknya itu istilahnya itu eksotik gitu kan. Misalnya bordir kan menarik tuh. Tapi belum semua orang tahu ya bahwa itu belum bisa, Mbak sendiri belum pernah memilikinya, mungkin mau memakainya. Padahal itu unik tuh kalau dipakai. Unik dan iya kan. Orang-orang lebih unik dari batik sebenarnya. Iya, karena bordir dia itu dikerjakan dengan bordir, bukan iya. bukan dengan cetak atau cap gitu ya. Kalau ini kan langsung Handmade ya Pak jadinya ya. Awalnya handmade, tapi kesininya kan sudah dengan mesin-mesin ya. ada campuran lah Oh iya. antara handmade dengan bahkan digitalisasi juga sekarang. Misalnya ininya tuh jadi mereka direncanakan secara digital dulu tuh. Nanti lalu ada yang mesin, ada yang tangan gitu loh. Jadi sudah mengalami, tapi kan ini belum masif ya. Karena yang begitu juga ada yang khas, memang itu khas daerah sana ya, Tasik. Tapi ada yang agak mirip, misalnya dari Sulawesi gitu kan. Yang dari Nusa Tenggara Timur gitu. Tenun-tenunnya mahal itu. Iya. Dan orang-orang Nusa Tenggara Timur mahal itu, Pak. itu jutaan itu. Iya betul Pak. Kalau kita mau beli. masyarakat negara maju pun eksotik kan. Iya. Betul. Menarik gitu, belum produk-produk ini loh Pak. Itu kan pakaian ya, makanan. Belum produk ini, misalnya yang khas Indonesia ada keris. Iya. Itu sebenarnya pernah dari Madura itu ya. Itu produk itu produk spesifik gitu yang diminati oleh para selebriti dunia loh. Maksudnya kalau asal dikemas dengan baik, dimiliki oleh jadi simbol sebuah produk kesenian yang tinggi lah gitu. Ada produk Indonesia yang begitu tuh. Yang itu belum diseriuskan gitu. Jaringan pemasarannya dan sebagainya. Memang saya bersama kawan-kawan di IPB dan di beberapa jaringan lain itu misalnya merintis bagaimana diaspora Indonesia itu memasarkan produk-produk yang seperti itu misalnya. Ini sudah ada. Tinggal desakan besar dari pemerintah juga supaya ini menjadi kebangkitan secara menyeluruh gitu loh. Kira-kira begitu. Iya. Saya minta closing statement-nya Pak Amang ya. Baik, Siang saya coba ya, yang disampaikan oleh Prof ini sangat-sangat menarik sekali, dan itu menjadi salah satu tulang punggung saya kira yang harus kita kuatkan. Satu hal yang penting diantisipasi adalah bonus demografi. Ya. Bonus demografi juga itu kan harus berbasis kepada ekonomi Nusantara itu sendiri ya, Nusantara ekonomi. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena kita sering mendapatkan produk-produk luar. Kalau mereka Jepang tuh kok sudah bisa yang namanya masakan Jepang di mana-mana udah banyak Pak. Dan menginternasional. Kita juga sudah mulai ya, seperti masakan Padang sudah juga ada di. Tapi mohon maaf, lagi-lagi seperti yang Prof tadi katakan, keberpihakan anggaran pun kadang-kadang tidak begitu menarik ya buat masyarakat terutama. Satu lagi catatan yang kami dapatkan dari Sulawesi Selatan misalkan, lemahnya literasi. Jadi
masyarakat itu ada memang kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan permodalan tadi, tapi susah diakses oleh masyarakat. Ya. Termasuk masyarakat juga tidak dibimbing bagaimana cara mereka memiliki keterampilan literasi untuk bisa mengakses berbagai macam proyek, program, bahkan anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Artinya pendidikan vokasi ke depan itu dan pendidikan literasi harus juga merata, Prof. Ya. Ada equity-nya. Ya. Sekarang kan baru kalangan tertentu saja Ya, yang bisa ya. menikmati IPB, mohon maaf, Prof. Iya, yang iya. bisa menikmati UI misalkan, ya. Lagi-lagi itu juga keturunan itu juga. Iya, betul. Belum sampai kepada Daerah-daerah. tingkat masyarakat di daerah yang belum pernah gedungnya aja belum tahu apa itu UI, apa itu IPB gitu. Tapi dan itu masih sedikit sekali. Nah, tentu ke depan RPJPN 2025-2045 itu harus memberikan akses yang cukup signifikan ya buat pertumbuhan ekonomi melalui tadi ekonomi Nusantara ini, Prof. Di samping juga bagaimana anak-anak kita, milenial kita, bonus demografik kita pun bisa termanfaatkan dengan baik. Karena kalau itu gagal, maka mohon maaf, RPJPN ke depan bisa jauh lebih gagal dari hari ini. Iya. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak waktunya Baik, siang sama-sama, ini, Pak sama-sama. Amang dengan Pak Prof Didin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube DPD RI dan juga HAS TV. Salam dari daerah untuk Indonesia.